Dulu, Marcus Rashford adalah pemain yang dikagumi banyak orang cuy. Dia bahkan digadang-gadang sebagai calon bintang Manchester United. Tapi kemarin, ada kabar yang mengejutkan. Rashford resmi dijual alias ditawarkan dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Rasanya musim lalu pun Rashford dianggap sudah kembali ke puncak performanya nggak sih? Tapi apa yang terjadi sejak saat itu cuy? Jika kita membandingkan Rashford dengan Alejandro Garnacho atau bahkan Amad Diallo, pasti terdapat suatu perbedaan cuy. Terutama soal etos kerja mereka cuy. Nah setelah derby Manchester, legenda MU Gary Neville juga bilang kalau pemain seperti Garnacho masih punya semangat anak-anak yang suka main bola dengan gaya nyerang, dribble dan nikmatin permainan. Tapi untuk Rashford, kayaknya udah kehilangan semua itu nggak sih? Rasanya dia main untuk MU cuma karena kewajiban doang, bukan karena cinta sama klubnya. Menurut kalian gimana cuy? Nah pertanyaannya, apakah Rashford pernah benar-benar sehebat itu? Bahkan dulu dia sering dibanding-bandingin sama Kylian Mbappe. Apalagi setelah laga lawan PSG di Liga Champions tahun 2018. Tapi apa dia benar-benar selevel sama Mbappe? 2 musim lalu Rashford sempat ada di performa terbaiknya. Tapi jujur aja, itu bukan satu musim penuh. Kayaknya cuma 2 atau 3 bulan aja dia lagi on fire. Bisa nyetak gol hampir di setiap pertandingan. Nah setelah final Carabao Cup, performanya langsung anjlok. Semua kayak berakhir setelah kekalahan 7-0 lawan Liverpool di Anfield. Nah sejak saat itu, Rashford bukan lagi pemain yang sama. Nah musim lalu, dia cuma bikin 8 gol dalam 42 pertandingan di semua kompetisi. 8 gol dalam 42 pertandingan. Nah tentu aja ini adalah catatan yang cukup buruk untuk seorang striker. Apalagi striker untuk tim sebesar MU cuy. Nah akibatnya, dia bahkan gak dipanggil ke skuad Inggris untuk Euro 2024. Masalah terbesar Rashford mungkin ada di kontrak barunya tahun lalu. Dia dapat gaji 325.000 pound sterling per minggu. Angka yang tentu sangat besar. Nah dengan angka segitu, jelas membuat ekspektasi fans makin tinggi dong cuy. Tapi kenyataannya, performanya malah nggak konsisten. Bahkan sempat menurun sebelum kontrak itu ditandatangani. Karena nama besarnya, sejarahnya di klub, dan potensi yang dia miliki, banyak yang merasa dia pantas untuk diberi komitmen yang besar. Tapi sejak kontrak barunya, Rashford bahkan sering dikritik soal etos kerja dan sikapnya. Mungkin kalian lupa, alasan Erik ten Hag sempat mencadangkan Rashford dan Alejandro Garnacho juga ada hubungannya dengan masalah di luar lapangan, terutama soal bagaimana mereka berbaur dengan tim. Apakah Rashford benar-benar terlihat seperti pemain untuk tim? Itu hal yang sangat penting. Rashford adalah contoh pemain yang performanya tergantung momentum cuy. Iya nggak sih? Kalau kita lihat 5 musim terakhir, dia cetak 22 gol, 21 gol, 5 gol. Ya, cuma 5 gol di satu musim. Lalu 30 gol, dan terakhir 8 gol. Ini musim kelima dari 9 tahun dia di United. Nah, masalah utama Rashford adalah gaya permainannya. Apakah dia pemain kreatif? Enggak juga. Dia lebih dikenal sebagai pencetak gol. Kalau kita bayangin Rashford, pasti kebayang dia di sisi kiri, motong ke tengah dengan kaki kanan, lalu mencoba syuting. Nah, masalahnya, dia terus-terusan main dengan gaya kayak gitu cuy. Sampai-sampai ya jadi gampang ditebak sama lawan. Kalau dibandingin dengan pemain muda lain kayak Cole Palmer atau Bukayo Saka, Rashford jelas kalah jauh dalam hal kreativitas. Kadang-kadang dia bisa bikin umpan bagus, tapi itu jarang banget terjadi. Nah selain itu, dia juga nggak pernah benar-benar berkembang menjadi penyerang tengah. Meskipun dia sering terlihat ingin bermain di posisi itu. Jadi dia cuma jadi winger kiri yang inside forward dan mencoba cetak gol. Tapi sayangnya, cara mainnya itu gampang banget diantisipasi oleh tim-tim Premier League. Sejak kontrak barunya, banyak fans yang merasa Rashford jadi terlalu nyaman cuy. Bayangin aja, sampai Desember musim lalu dia cuma cetak 2 gol di Premier League. Nah saat itu, ada juga insiden dia ketahuan pergi ke klub malam setelah kalah di derby Manchester. Yang akibatnya dia dicadangkan selama 4 pertandingan oleh Ten Hag. Kita tahu Rashford seperti semua orang, manusia biasa, yang bebas ngelakuin apa aja di waktu luangnya cuy. Tapi apakah itu keputusan yang tepat? Kayaknya enggak, apalagi kalau kamu pemain utama di tim, pemain dengan bayaran tertinggi kedua di MU, dan performamu lagi buruk. Tentu wajar kalau fans kecewa ngelihat Rashford terlihat tidak maksimal untuk mencoba memperbaiki diri dan membawa tim ke level yang lebih baik. Ketika performa Rashford menurun, keseimbangannya jadi rumit. Frustasi pun muncul dari kedua belah pihak. Misalnya, di Januari lalu,
Dia izin untuk bertemu dengan temannya, tapi kemudian dia dilaporkan terlalu sakit untuk ikut latihan di Manchester United. Malam sebelumnya, dia kedapatan keluar malam dan akhirnya absen dari pertandingan lawan Newport County beberapa hari kemudian. Nah, setelah itu, Rashford pun menulis esai 2.200 kata di The Player Tribune yang berjudul Who I Really Am. Artikel itu memberikan gambaran tentang sisi lain dari Rashford, cuy. Dulu Rashford dianggap sebagai pahlawan. Dia jadi panutan banyak orang berkat kebaikan sosialnya, khususnya selama pandemi. Dia jadi simbol anak muda Manchester yang berhasil mencapai puncak, tapi tetap peduli dengan sekitar, cuy. Namun sekarang, Rashford lebih sering jadi bahan meme di media sosial. Dia dianggap kehilangan arah. Dalam artikel The Player Tribune, Rashford juga mengeluh tentang media yang terus-menerus membahas gajinya, mobilnya, perhiasannya, tatonya, bahasa tubuhnya, bahkan sikap dan moralnya, cuy. Dia merasa ada stigma tertentu terhadap dirinya, cuy. Dan itu mengingatkan kita pada apa yang pernah dialami Raheem Sterling. Sterling dulu juga jadi sasaran media Inggris, dan kita tahu betapa buruknya perlakuan mereka. Meski sekarang media jadi lebih hati-hati, kita nggak bisa menyangkal bahwa masih ada bias tertentu yang menyerang pemain kulit berwarna, cuy. Tapi yang jadi masalah utama adalah jika performa Rashford di lapangan nggak maksimal, jika dia terlihat nggak memberikan usaha 100%, dan jika dia sering absen latihan karena alasan-alasan aneh. Pada titik tertentu, tanggung jawab itu harus diambil sendiri. Rashford dulu adalah pemain andalan Inggris, cuy. Tapi sejak Euro 2020, dia jarang banget dimainin. Bahkan di Piala Dunia terakhir, setelah mencetak 2 gol lawan Wales di fase grup, dia kembali jadi cadangan di 2 laga berikutnya. Sekarang, kabarnya Rashford sudah diberi jalan keluar dari Manchester United. Nah jujur, ini mungkin jalan yang terbaik untuk semua pihak. Amorim punya visi permainan sendiri, dan Rashford kayaknya nggak punya tempat yang jelas dalam sistem itu. Bagi Rashford, pindah klub bisa memberikan pandangan baru dan kesempatan untuk memulai karirnya lagi di tempat lain. Dan mungkin ini saatnya dia mencari suasana baru dan membangun kembali karirnya, cuy. Nah kalau Rashford pindah, apakah dia tetap di Premier League atau mencoba liga lain? Itu bisa jadi langkah yang menarik. Bayangin aja, dia main di Bundesliga atau La Liga, mencoba tantangan baru. Rashford sendiri pun juga terlihat terbuka soal ini. Dia sempat bilang secara pribadi, dia merasa siap untuk tantangan baru dan langkah berikutnya. Kalau dia meninggalkan MU, itu tanpa rasa dendam. Jadi ini seperti keputusan yang jelas untuk semua pihak, nggak sih? Tantangannya sekarang adalah siapa yang mampu membelinya. Gajinya mencapai 325.000 pound sterling per minggu, cuy. Dan nggak banyak klub yang sanggup membayar sebanyak itu. PSG mungkin jadi pilihan yang paling masuk akal, karena selama ini ada koneksi antara Rashford dan PSG. Tapi PSG belakangan terlihat menghindari perekrutan pemain besar dengan gaji selangit. Jadi kemungkinan itu juga agak kecil, cuy. Kalau di Spanyol, rasanya nggak banyak klub yang bisa membelinya. Real Madrid jelas nggak butuh dia. Nah kalau di Italia, klub seperti Inter Milan mungkin aja tertarik. Tapi bisakah mereka bayar gajinya? Nah sepertinya sulit. Nah kalau tetap di Premier League, mungkin Spurs bisa jadi pilihan. Karena mereka emang perlu pemain seperti Rashford. Rasanya ini waktu yang tepat untuk Rashford dan United berpisah. Rashford masih membawa kenangan dari era lalu di United yang penuh masalah. Dan mungkin ini saatnya dia memulai babak baru. Aku pribadi penasaran dia akan pindah kemana. Tapi aku yakin ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak, cuy. Kalau kalian punya pendapat soal Rashford, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.